الحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian tafsir kita bersama kitab Fathul Qadir Al-Jam'u Baina Ar-Riwayah wa Dirayah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Tafsiru suratil Asr wa hiya maqiyatun 'indal jumhur wa qala Qatadah hiya madaniyah wa akhraj Ibnu Mardawayh an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala nazalat suratul Asri bi Makkah wa akhraj Tabrani fil Awsat wal Baihaqi fi Syam an Abi Mazinah ad-Darisi wa kanat lahu suhbah qala kana ar-rajulani min ashabi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza taqaya lam yatafarraqa hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhar suratal Asr thumma yusallimu ahaduhuma 'ala al-akhar. Surah yang berikutnya adalah surah Al-Asr. Surah yang paling rancak dibaca waktu anak berikan membaca doa sebelum pulang. Surah ini dibaca. Kenapa kayak itu? Nah, sekalinya memang ada asal usulnya. Jadi surah Al-Asr ini adalah surah Makkiyah. Jumhurul ulama memadahkan ini surah Makkiyah, artinya diturunkan waktu Nabi belum hijrah ke Madinah. Wa kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idzal taqaya. Jadi dahulu itu apabila sahabat Nabi bertemuan, pada sahabat Nabi ini bertemuan, idzal taqaya bertemuan, lam yatafarraqa hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhar surat al-Asr thumma yusallimu ahaduhuma 'ala al-akhar. Jadi bilanya dahulu sahabat ini di zaman Nabi itu bila bertemuan, maaf Pak, misalnya ada urusan macam-macam gitu. Pokoknya bilanya bertemuan tidak lupa membaca. Jadi bilanya bertemuan hendak bolehkan di antara yang berdua ini seikom membaca surah Al-Asr. Kayak itu. Imam untuk membaca, tsumma yusallimu ahaduhuma 'ala al-akhar. Untuk membaca, jangan berikan. Nah, itu. Itulah kenapa jadi rancak wadah kita doa sebelum pulang wal asri pasti kada tertinggal. Karena memang sahabat Nabi bahari bilanya terkumpulan hendak boleh ada seikong yang membacakan surah Al-Asr. Sebagaimana namanya, bila kita lihat di terjemahan demi masa, Al-Asr ini memang menunjukkan waktu. Banyak pendapat ulama mengenai waktu asar ini. Ada salah satunya pendapat Imam Qatadah dan Hasan, al-muradu bihi fil ayah al-ashi wa huwa ma baina zawali syamsi wa ghurubiha, antara waktu tergelincirnya matahari sampai tenggelam. Nah, itu. Ada juga memandahkan akhiru sa'atin min sa'atin nahar, waktu terakhir siang. Siang itu kan diawali dengan pagi, nah diakhiri dengan Al-Asr nih. Kita biasanya nyebutnya apa? Sore. Aqsama subhanahu bil asri. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini bersumpah demi masa waktu.
lima fihi minal abr min jihati mururil lail wan nahar ala takdiril adwar wa yata'aqabu dhalam wa dhiya. Ayat ini di surah ini, ayat ini diawali dengan surah kata-kata al-asr itu adalah dilalatun bayyinah ala sani' azza wa jal, bukti yang nyata tentang yang maulah alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, wa ala tauhidihi, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala bersumpah dengan al-asr itu menunjukkan waktu, maka waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ketika Allah menyebutkan sesuatu, itu Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran, wal asri, wad duha, wal laili. Nah, itu sumpah-sumpah Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ini menunjukkan penting. Nah, dan al-asr ini menunjukkan waktu. Kenapa? Karena dengan waktu itu bisa diisi dengan ibadah. Dalam sebuah hadis disebutkan Imam Nawawi di bab al-mujahadah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang tala umruh, umurnya panjang, wa hasuna amaluh, amalnya baik. Poin pentingnya sebujurnya amal baiknya banglah. Kan idealnya panjang umur dan waktu panjang ini digunakan untuk beribadah, idealnya kayak itu. Tapi bilanya ada yang umurnya kada panjang cuma beramal soleh, ini untung juga. Jadi dahulu ada sahabat Nabi ngarannya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi kan asalnya kan orang-orang Khazraj itu naik haji, lalu tetamu Nabi Muhammad berislam, boleh ke kampung, ke Madinah ulang nih, udah musim haji. Apa ngarannya nih, berjanji lo Nabi kan tahun kena kami ke bertamuan pian ulang tahun kenanya, ya terjanji perjanjian Baitul Aqabah yang kedua, yang pertama. Tahun berikutnya ya pulang bertamu pulang di Al-Aqabah, perjanjian Aqabah 2. Perjanjian Aqabah 2 ini sudah banyak orangnya, puluhan. Untuk melajari orang-orang Madinah dikirim Mus'ab bin Umair, pelajari Islam di sana, orang di sana. Tolak Mus'ab dengan di Madinah. Orang Madinah, apa ya? Tokoh Madinah yang sudah masuk Islam, salah satunya ngarannya As'ad bin Zurarah. Pengajian lawan Mus'ab nih. Pengajian. Lalu pemimpin di Madinah ngarannya Sa'ad bin Mu'adz. Ini kayak itu Nabiullah dan apa itu lalu menyuruh Usaid bin Hudair, bang jingok bang tuh nah pengajian apa itu pindah lain jar Usaid, oke ya awal di nyaman itu ada Asad bin Zurarah sepupu banget. Oh iya gampang ulun melihati mendengar ada pengajian kada jelas, Usaid ini sarik langsung aja. Pengajian apa nih? Mun zaman itu kan sambil membawa parang bang lah. Ngapa nih? Lalu jar Mus'ab santai. Kayak ini nah, pian duduk, dengarkan dulu. Bilanya pian ketujuh, sip. Amun kada ketujuh, bihan kita. Oh iya. Lalu dijelaskan Mus'ab tentang Islam, dibacakan ayat. Kisah Islam itu adalah ajaran tentang mengesahkan Allah Ta'ala, mengajarkan akhlak baik. Usaid ini dijelaskan karena orangnya lakas mencerna, paham ajarannya berislam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bulik ke bos nih lah. Aman bos kada bapak. Nah, jar Sa'ad bin Mu'adz kada beres nih. Aku turun langsung aja. Turun ke lapangan sama kayak Usaid tadi, Bumame juga asalnya. Majuin apa nih? Jar Mus'ab, rumusnya sama. Santai, pindah arahkan dulu. Bila ketujuh, terus ampunnya ada, sampai gitu.
Ayo ha, dijelaskan Mus'ab, Islam itu ada ajaran seperti ini, mengarahkan kita kita disuruh berbuat baik, tidak mengganggu orang lain. Bacakan ayat. Lalu Sa'ad bin Mu'adz ini langsung masuk Islam juga. Nah, cuma Pak, ketika balik ke kabilahnya, jadi Arab waktu itu pemimpin yang dihormati itu ya ketua suku, kepala suku, pemimpin kabilah. Boleh ke kampung Sidin, Bani Ashhal nih lah. Kalamukum alayya haramun hatta tuslimu. Kalam aku, maksudnya kalian tidak boleh berbicara kepadaku sampai masuk Islam. Fa aslamu, maka orang-orang di situ masuk Islam. Orang-orang Madinah berislam. Sudah. Ini umur Sidin kurang lebih 30 tahun. Sa'ad bin Mu'adz. Lalu waktu perang Ahzab, jadi kira-kira setahun sebelum Nabi hijrah, Sa'ad bin Mu'adz ini berislam kira-kira setahun sebelum Nabi hijrah. Waktu perang Ahzab tahun 5 Hijriah, Sa'ad bin Mu'adz ini terluka parah. Bukan pas perangnya meninggal, pasca perang. Nah, pasca Ghazwatul Ahzab, Sidin meninggal karena luka-luka perangnya. Pas meninggal, Nabi ini berdadas hendak takziah. Dalam riwayat itu, sahabat mumpati Nabi inilah, saking Nabi bahancap-hancap, sandal paget. Wah, laju benar Nabi tulak. Imbah kejadian kan sahabat ini bingung. Nabi lakas-lakas takziah lawan Sa'ad bin Mu'adz, apa gerak kisahnya? Sekalinya ujar Nabi, waktu Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal, berarti umur Sidin di Islam ini 6 tahunan aja. Umur Sidin di Islam 6 tahunan aja. Jar Nabi, waktu Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal, ihtazza arsyur rahmanu li mauti Sa'ad. Arsy Allah, arsy itu kada tahu bang kita lah bentuknya kayak apa. Cuma tuh makhluk Allah Ta'ala paling ganal. Benar kan? Itu bergoyang limauti Sa'ad, karena meninggalnya Sa'ad. Berarti ini bukan orang sembarangan. Itu satu. Lalu yang kedua, sab'una alfan minal malaikati yushayyunahu. 70.000 malaikat turun takziah kepada Sa'ad bin Mu'adz. Nah, padahal apa? 6 tahun aja berislam. Berarti intinya efisien dalam beribadah tadi itu. Cuma idealnya tadi kalau berdasarkan hadis Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang adalah yang umurnya panjang, ibadahnya banyak. Sa'ad bin Mu'adz ini ujar Nabi, aksaru barakatan fil Islam. Berkahnya dalam Islam itu banyak. Karena apa? Gara-gara Sidin orang nambah Islam banyak. Nah, sama kayak di wadah kita di sini, ini para hadai jadi kota Banjarmasin itu ditandai dengan apa? Berdirinya kerajaan Banjar oleh Sultan Suryansyah. Asalnya Pangeran Samudra, Islam karena perjanjian dengan Demak, Islam berubah ngaran Sultan Suryansyah kerajaan Banjar. Gara-gara Sidin Islam, lalu masyarakat Banjar ini Islam. Nah, itu sama tuh rumusnya, aksaru barakatan fil Islam. Walaupun saya ikut, tapi mempengaruhi. Apakah ada orang Islam sebelum Sultan Suryansyah jadi sultan di Banua di Kalsel ini? Nah, sebelum Sultan Suryansyah mendirikan kerajaan Banjar ini, nah, adalah orang Islamnya, ada. Menurut catatan sejarah ada. Tapi yang menyebar luas bebanyak benar nih pas Sidin jadi sultan. Nah, kayak itu rumusnya. Berarti kada Sidin aja dai bahari wali songo apa nih Habib ulama-ulama yang datang ke Indonesia menyebarkan dakwah tuh. Nah, itu rumusnya. Datuk Kalampayan itu Sidin ketika melajari anak, murid, cucu di dalam pagar itu, Sidin utus, Sidin bagi kemana-mana. Ada yang dikirim ke Kandangan, Batu Taniran, ada yang dikirim ke Banjar, ada yang dikirim ke Balimau.
ada yang dikirim ke rantau, Datu Gadung, macam-macam. Untuk apa? Menyebarkan Islam. Berarti Datu Kalampayat aksaru barakatan fil Islam juga. Maksudnya apa? Berkah Islam di wadah kita. Nah, itu rumusnya. Apa beda orang berilmu lawan kada dalam memanfaatkan waktu untuk beribadah? Bedanya adalah orang berilmu itu bisa efisien. Jadi waktunya sedikit, tapi pahalanya kau banyak. Nah, itu. Kenapa jadi kita harus belajar ilmu agama nih? Memang kita sebenarnya tahu ibadah tuh nang kayak apa, berbuat baik itu kayak apa. Insya Allah pasti tahu, sudah belajaran tuh jelas dah. Cuma bedanya di mana? Bedanya adalah di efisien. Maksudnya dalam waktu yang singkat kawa ibadah macam-macam. Imam Ahmad bin Hambal itu murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid Imam Malik bin Anas. Itu. Imam Syafi'i juga berguru lawan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan ini murid Imam Abu Hanifah. Ini tahu-tahu situ ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini selalu mendoakan Imam Syafi'i, mendoakan terus lawan perguruan. Lalu anak Imam Ahmad dalam riwayat itu disebutkan, makanya bergerak Imam Syafi'i ini abah nih kayak mendoakan benar. Lalu pada suatu ketika Imam Syafi'i bermalam di rumah Imam Ahmad bin Hambal. Bermalam. Ya, anak ini kan memantau terus orangnya istimewa di mana. Nah, itu. Nanti pas makanan, kira-kira makan malam bang lah. Imam Syafi'i ini gancang benar makan gancang benar, bertambah kira-kira. Untung, wah jangan anak kira makan santai aja sekalinya habis rangsang nih. Sudah malamnya waktu guringnya pas pinanang waktu tengah malam, waktu sahur lah. Imam Ahmad nih bangun tahajud. Nah, anak nih bangun juga sambil berjijik oleh Imam Syafi'i ini. Bangun nggak ada lagi pina lambat nih bangun nih. Pina kayak kada berhikmat ibadah kayak Imam Ahmad kan. Habis kisah esok hari lalu jadi Imam Ahmad kayak apa? Ulun kira baik sih dia rajin beribadah nah. Soalnya pina guring-guringnya makan pina banyak pulang. Habis udara segitu aja modelnya tak. Takoni gini langsung si dini takoni langsung ayam. Takoni anu imam kan apa pian jadi makan gancang benar di rumah kami ini nah. Apa gerang maksudnya? Nah, jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini kan dasar terkenal warak. Ini kan jelas harta halal. Nah, makanan di rumah orang soleh yang jelas halalnya ini dari Imam Syafi'i merupakan syifa, obat. Makanya aku banyak makan karena berkahnya tuh. Itu satu. Ini dalil bilanya sarwan di rumah orang alim bertambah. Kayak itu. Kadang kita supan bang lah. Pinawan tambah. Cuma dalilnya ini gitu. Namun orang belajar tahu beratan tuh dalilnya yang ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah malam tuh bang pian. Nah, jadi Imam Syafi'i. Aku tuh malam tuh kada guring ada. Model tak kalap-kalap aja. Maaf Pak. Jadi sekalinya Imam Syafi'i pas di rumah Imam Ahmad ini merumus konsep fikih supaya kalau dipakai gasan umat. Namun jaga kayak kita nih. Anak guring memikirkan pelapon masjidnya apa bagusnya lah. Kayaknya mau kumpulan berapa ya? Semen berapa sak lah lagi. Gitu aja semalaman lah itu guringnya dah. Cuma memikirkan masjid aja sih Din. Nah, Imam Syafi'i ini itu semalaman memikirkan fikih, gasan solusi umat. Wah, ini berkahnya banyak benar, manfaatnya banyak benar itu. Manfaatnya. Dan memikirkan tentang kaya itu dihitung ibadah dah. Dihitung ibadah. Karena apa? Man hamma bihasanatin
falam ya'malha. Kalau Imam Syafi'i mengonsep itu tuh sudah langsung jadi amal ibadah. Cuma bilanya kita berencana hendak ini dan itu urusannya non ibadah, ya masuk dalam kategori hadis Nabi, man hamma bi hasanatin falam ya'malha. Siapa yang berniat berbuat baik tapi belum tergawe, itu sudah dapat hasanah kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Wal makna anna kulla insanin fil matajiri wal masai wa sarfil amr fi amali dunya la fi naqs wa dhalal anil haqq hatta yamut. Jadi wal asr, demi masa, innal insana la fi khusr. Ketika Allah berjanji, bersumpah dengan waktu, lalu sambungan ayatnya kan, semua manusia la fi khusrin. Beratan manusia ini itu seberatan rugi. Beratan rugi. Kecuali karena ada kecualinya. Berartilah misalnya ada orang hidupnya kada diisi lawan ibadah macam-macam, itu masuk kategori innal insana lafi khusrin. Rugi itu. Kalau ada semuanya rugi. Rugi waktu hidup itu adalah tidak memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bandingkan umat Nabi Muhammad lawan umat Nabi sebelum-sebelumnya, umat Nabi Muhammad ini sebenarnya paling banyak yang dapat diskon. Diskon lain dapat poin dilipat gandakan keuntungannya. Kenapa gerang jar? Karena umur handap-handap pahala banyak dibandingkan umat yang terdahulu. Sudah untung dah. Innal insana lafi khusr, semuanya rugi. Ada memadakan fi halakin, binasa. Kecualinya ini yang jadi catatannya. Jadi Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu ala khalqihi illa surat al-asr lakafathu." Kalau seandainya apa ngarannya nih, Allah menurunkan surah al-asr ini aja, cukup dah gesan modal kita beribadah. Karena poinnya nih karena benar. Sebenarnya manusia rugi, seluruh dunia rugi, kecuali apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Abu Jahal berduit, tokoh ada beriman rugi. Al-Walid bin Al-Mughirah, tokoh pemberani, duit banyak, ada beriman rugi. Abu Lahab, paman Nabi, pewarangan Nabi, pernah jadi pewarangan Nabi, berduit, tokoh di masyarakat, kada beriman, rugi. Itu. Rugi itu bang maksudnya dah. Istri Nabi Nuh alaihissalam, istri Nabi kada beriman, rugi. Anak Nabi Nuh menurut riwayat ngarannya Kan'an, walaupun anak Nabi kada beriman, rugi juga. Ya bunayya irkam ma'ana, jan Nabi Nuh. Sampai ya pas sudah di dalam kapal tuh anak sidin di bawah, irkam mana, ayo nak lah kasih naik ke kapal, kada bahai, sawi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Aulun ngena naik gunung selamat daripada air ini, banjir nih. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Kada lawas, ada gelombang, akhirnya nang anak tadi mati lamas tinggalan. Nabi Nuh kayak menangis itu, ya Allah anak ulun kayak apanya, langsung ditagur Allah Ta'ala, innahu laisa min ahlik, itu bukan anakmu. Walaupun secara biologis anak Nabi Nuh, tapi dianggap lain anak. Nah rugi, kada beriman. Nabi Musa di surah Al-Qasas itu kisah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, Nabi Adam itu termasuk banyak kisahnya dalam Al-Quran di berbagai macam surah. Kalau Nabi Yusuf, tak sebutin surah Yusuf awal sampai habis.
memang ada lagi di surah yang lain sekali penyebutan Nabi Yusuf, cuma terkumpul di surah Yusufnya. Nabi Musa macam-macam surah. Kalau di surah Al-Qasas, nah itu ada kisah yang mulai Nabi Musa dilarutakan. Nabi Musa ini, jadi kan Fir'aun ini memang sudah dipadahi buhan bahasanya konsultan bang, penasehat kerajaan. Nah, model bebuan ahli sihirnya, ramalannya kaina pian diruntuhkan, dihancurkan oleh salah seorang pemuda dari Bani Israel. Fir'aun ini takutan. Lalu keluarlah dekret raja. Semua anak laki-laki yang lahir dibunuh. Itu memang bergantian bang tahun, pokoknya lagi dibunuh. Bebinian ada. Nah, ya kayak model bahala tahun mana. Kebetulan di tahun Nabi Musa lahir itu pas itu yang kada kena kebeting. Lalu yang kedua, mama Nabi Musa ini diperintahkan Allah Ta'ala dapat ilham ngarannya melarutakan Nabi Musa di sungai Nil. Larut sampainya di mana? Di kerajaan Fir'aun, di rumah musuhnya itu. Jadi Fir'aun ini maharagu musuh seorang. Apa yang terjadi? Asiyah istri Fir'aun beriman. Fir'aunnya kada, padahal serumah. Nah, innal insana lafi khusrin, rugi. Padahal sudah parak benar. Parak Allah. Kan? Tapi kada beriman, rugi. Illal ladzina amanu, beriman satu. Lalu yang kedua, wa amilus shalihat, nah, yang beramal soleh. Iman itu yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman manusia nih, bilanya rajin beribadah, nah itu lagi bertambah imannya. Tapi bilanya lagi banyak maksiat, itu yanqus, lagi berkurang. Jadi bisa naik turun. Namun murtad bang, murtad ini kada naik turun lagi, hilang imannya dah. Beda kan? Jadi amun ada orang ahli maksiat, gawiannya kada halal. Gawiannya tuh kada halal dah. Lalu yang kedua, gawiannya mencari rezekinya kada halal, nah itu maksiat. Lalu hasil dari duit inya begawi tadi dipakai gasan berbuat maksiat. Nah, jelas ini dah. Tapi masih beriman kepada Allah, takutan neraka kayak itu. Percaya yang rukun iman berataan. Nah, ini imannya masih ada. Cuma apa? Ya nang rendah benar imannya. Tipis benar. Bapak nggak ya? Apa caranya nang kayak itu? Caranya adalah dengan taubat. Makanya hidayah itu dianggap sebagai as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Orang yang bermaksiat itu kayak belok. Kayak apa caranya supaya tetap lurus? Putar balik, ya rujuk kembali. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, berbuat baik. Jadi ada sahabat Nabi, inya termasuk ahlu sufah. Ngarannya siapa? Rabi'ah kan siapa kan? Sidin ini berkhadam khidmah melayani Nabi. Jadi guring kadang di muka lawang Nabi. Bila Nabi berkiau tuh kayak udah siap. Lalu Nabi pernah menawari sal nih, anak minta apa pian? Permintaannya ini luar biasa bang. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ulun hendak bihigan pian di surga. Wah, untuk bener nih. Amun ibarat orang melamar begawe itu jar HRD-nya, ini hanya pelamar lah. Mana nilai kuliah bagusnya, alhamdulillah. Komlot, alhamdulillah. Organisasi rajinan nah, alhamdulillah. Di masyarakat rancak membantu, alhamdulillah.
Karang Taruna aktif, BPK aktif, alhamdulillah bagus bener. Wih, ini mantap bener nih SDM-nya luar biasa. Gaji anak berapa? Sama kan kayak pian dia. Sakit kepala RD-nya. Yang sahabat Nabi tadi minta anak di surga lawan Nabi. Lalu jar Nabi nang lain bang huwazak itu aja. Nah, sekalinya sahutan Nabi lagi, fa'inna ala nafsik bikasrati sujud. Oke ya Nabi, caranya kayak apa supaya lancar bikasrati sujud, banyak sembahyang. Nah, itu sekalinya rumusnya. Itu wa amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wadah beriman, beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Berarti ada 4 kelompok orang yang kada termasuk lafi khusrin, kada masuk rugi. Beriman, beramal saleh, wa tawasau bil haqq. Wa sabaduhum ba'dha bil haqqil ladzi yahiqqu al-qiyamu bihi wa huwa al-iman wa tauhid wal qiyam bima syara'ahu Allahu wal wajtinabu ma nahanhu. Mewasiat itu menasehati, memadahi tentang beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu watawasau bil haqqi. Jadi mengingatkan orang, mengingatkan kawan, mengingatkan keluarga itu bagian daripada watawasau bil haqqi. Kadinya menjadi madahi, pokoknya kata pirajin bius sembahyang aja. Kadang itu rumusnya watawasau bil haqqi, saling mengingatkan dia. Walaupun berdua ini adalah sama-sama sembahyang belang kambingan, yang penting saling mengingatkan. Watawasau bil haqqi, tetap jalan. Watawasau bis sabr. Watawasau bis sabr itu adalah bis sabri an ma'asillahi subhanahu. Memadahi supaya sabar untuk menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan terus. Kenapa jadi orang-orang jahiliyah itu melenceng daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam? Kenapa jadi sampai menyembah berhala? Kenapa jadi banyak yang menyekutukan Allah? Karena kadeda lagi yang watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Karena imbah Nabi Ibrahim lawan Nabi Ismail di tanah Arab itu kadeda lagi nabinya. Lalu kada ingat. Jadi bilanya di suatu tempat itu kadeda lagi nama ingatakan. Nah, bisa mengisahnya dah. Kenapa jadi makajar tuh Nabi Ibrahim Nabi Ismail luar biasa dah. Berdua beranak Nabi. Tapi apa? Ya kan dia lagi penerus yang watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Pada akhirnya apa? Ya melenceng jauh. Sampai kan salah satu riwayat itu Abdullah abah Nabi Muhammad hendak dikorbankan. Kan memang benazar bila jar Abdul Muthalib bila nyulun dapat sumur, ulun korbankan anak nang ke-10 bila lagian. Sekalinya Abdullah itu. Dalilnya kenapa kayak itu? Nabi Ibrahim bahari kayak itu juga. Anak merobankan anak, padahal kada sama kisahnya. Nah, ini karena apa? Kadada yang watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Itu. Lalu yang surah berikutnya surah At-Takatsur. Minta halal minta ridho subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta